Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, kalau kalian kufur azabku sangat pedih. Kita coba dengarkan apa penjelasan ulama tentang syukur ini, karena Allah menjanjikan dan kekal dalam kitabnya Al-Qur'an dari awal diturunkan 1400 tahun yang lalu sampai nanti menjelang hari kiamat tetap sama. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Lalu apa syukur ini? Sehingga akhirnya membuat kita bisa selalu mendapatkan nikmat yang ada, minimal bertahan atau bahkan dilebihkan. Apakah kesehatan, apakah rezeki, ya, harta, apakah pasangan hidup, keturunan, makanan, minuman, kesehatan, dan seterusnya. Dikatakan oleh Al-Jauhari dalam kitab beliau, namanya As-Sihah fil Lughah. Beliau mengatakan syukur itu dalam etimologi atau bahasa adalah as-sana'u 'alal muhsin bima aulaqahu minal ma'ruf. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan syukur lebih jauh. Mungkin kita bisa bahasakan ini secara istilah atau terminologinya. Beliau mengatakan zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani abdi. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri seorang hamba dengan pujian, thana, wa'tiraf, dan pengakuan melalui lisan, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah. Dan di dalam hatinya ada persaksian dan kecintaan dalam hati. Wa ala jawarihi inqiyadun wa ta'ah. Dan terhadap anggota tubuh ada kepatuhan dan ketaatan. Dinukil dari kitab Madarikus Salikin. Berarti syukur itu betul-betul kita yakini dulu ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian kita yakin Allah lah yang telah menciptakan kita, yang menciptakan nikmat itu, dan juga yang bisa menambah dan mempertahankan, maka akhirnya kita bersyukur kepadanya. Syukur ini teman-teman sekalian, saya berharap kita fahami baik-baik. Jangan selalu kita anggap bersyukur kalau yang kita dapat hanya duit saja. Karena banyak orang merasa nikmat itu hanya duit. Kapan dia punya pekerjaan, dia punya uang, dia kaya raya, maka berarti dia bersyukur. Dari situ saat itu wajib bersyukur. Padahal sebenarnya syukur bukan seperti itu. Syukur jauh lebih luas atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa memfungsikan anggota tubuh dengan menghirup nafas, mengeluarkan nafas sehingga bisa ada sirkulasi oksigen dalam diri kita, tubuh kita sehingga kita bisa hidup. Mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga kita bisa bedain ini terang ataupun kalau tidak ada cahaya gelap. Telinga kita bisa berfungsi membedakan intonasi keras sama lembut seketika. Kemudian lisan kita, lidah masih bisa membedakan asam, manis, ya. Kemudian pedas seketika. Hidung kita masih bisa membedakan mana wangi, mana busuk seketika. Tangan kita, anggota tubuh masih peka. Kita masih bisa menyentuh benda dan kita tahu ini lembut atau kasar, ini panas atau dingin. Bahkan ada banyak hal-hal yang mungkin di mata manusia yang belum belajar, itu bukan nikmat, bahkan siksaan bagi mereka. Seperti contohnya lapar. Kita sekarang Ramadan ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang susah hidupnya. Mereka kelaparan, tidak punya makanan, harus berharap pemberian orang. Mungkin di mata sebagian orang, lapar itu adalah siksaan. Begitu juga dengan haus, begitu juga dengan capek misalnya. Tetapi fahami baik-baik teman-teman sekalian, justru yang kita anggap ujian bagi orang lain itu adalah perangkat-perangkat terbaik untuk menikmati nikmat yang sedang Allah berikan. Coba bayangkan teman-teman kalau seandainya kita sudah kenyang. Sebentar buka puasa, sunnah Nabi SAW, kata Nabi SAW, makan sebaik-baik makanan pada saat buka dan sahur bagi seorang muslim adalah kurma. Ambil beberapa butir kurma, minum air, sholat maghrib dulu.
Habis itu pulang baru Anda makan main course-nya, makanan beratnya. Anggap Anda sudah makan makanan beratnya dan kenyang. Misal sudah makan 1 piring, mungkin ada yang tambah setengah piring lagi misalnya, atau 2 piring maksimal dia makan, dia udah kenyang. Sekarang saya tanya teman-teman sekalian, andai saja kita sudah kenyang, lalu ditawarkan lagi ayam bakar, kambing bakar, sate, makanan terenak di dunia. Kira-kira antum masih mau makan? Hah? Kenapa nggak ada yang jawab? Hah? Nggak mau bahas makanan lagi puasa? Kita sudah kenyang, ditawarin makan lagi mau nggak? Oke, sekarang kalau kita dahaga lalu kita minum, sudah selesai, nggak ada sama sekali haus misalnya. Jangan dibayangkan kita lagi puasa, kita lagi habis minum air 1 liter misalnya, air dingin, sudah minum teh, lagi nggak haus. Ditawarin minum misalnya. Lalu kita pada saat itu bingung, mau minum apa ya? Kadang-kadang kalau kita lagi tidak haus ditanya, kita lagi berkunjung ke rumah orang ditanya, mau minum apa? Karena kita tidak haus kan kita jadi punya pilihan ya. Oh panas atau dingin misalnya. Sama juga dengan orang capek. Kalau ditanya, ada nggak orang yang mau capek? Pasti orang jawabannya tidak. Tapi fahami baik-baik teman-teman sekalian supaya faham makna luasnya syukur itu. Kalau sebenarnya lapar itu bukan ujian, tapi justru perangkat terbaik untuk menikmati nikmat Allah dari makanan. Kalau kita tadi kenyang tadi, udah nggak mau makan lagi. Tapi coba kalau kita lapar, cuma nasi, sambal sama tempe, enak sekali makannya. Berarti lapar itu bukan siksaan, bukan ujian, tapi sebuah perangkat yang bisa membuat kita menikmati nikmat. Di saat kita haus, kayak sekarang lagi puasa, lagi azan maghrib sebentar. Kalau kasih pilihan, kita akan minta minuman yang segar, yang dingin. Karena haus itu membawa kita ingin menikmati itu. Betul juga misalnya dari pagi kita bekerja sampai, maaf kita contoh lain, sebelum saya masuk contoh kerja, orang dari pagi tidur sampai malam. Misal dia muslim, dia bangun sholat, dia tidur lagi. Ya saya tahu ada beberapa orang Ramadan begini, dia puasa cuma hitungan menit saja. Karena habis subuh tidur sampai duhur. Dari situ sholat tidur lagi sampai asar. Bangun sholat tidur lagi sampai menjelang maghrib. Berapa menit puasa, habis itu azan maghrib buka puasa. Malam dia begadang. Ini kan terbalik gitu. Tapi contoh misalnya, ada orang yang sudah tidur dari pagi sampai malam. Malam disuruh tidur lagi, mau tidur gak dia? Enggak. Baik, kalau orang dari pagi ke antum kerja aktivitas mulai pagi sampai menjelang habis masa kerja misalnya itu jam kerja 8 jam. Kita letih, lalu pulang. Malam kita istirahat. Enak gak istirahatnya? Berarti letih itu bukan siksaan. Letih itu sebuah perangkat justru untuk menikmati tidur itu. Di saat kita capek sekali, tergeletak mungkin di atas lantai seperti ini saja sudah nikmatnya luar biasa. Ya kan gitu. Kalau kita lagi tidak ngantuk, biar tidur di hotel bintang 5, misal, kita nggak bisa tidur. Berarti nikmat Allah itu terlalu luas. Jangan pernah kurung nikmat Allah di uang saja. Berapa banyak orang yang uangnya sedikit, tapi karena Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kegembiraan, hidupnya bahagia. Berapa banyak orang yang melimpah hartanya, tapi karena Allah uji dengan segala macam penyakit, gangguan-gangguan yang ada, maka dia terganggu. Saya pernah duduk dengan seorang pangeran di Saudi. Di saat makan, dihidangkan makan buat semua tamu makan makanan yang enak sekali. Tapi beliau makannya cuma 1 piring isinya sayuran biasa karena lagi terapi kesehatan. Gak memungkinkan dia untuk memakannya. Padahal hartanya bisa beli makanan apa saja yang beliau mau. Contohnya. Jadi jangan batasi nikmat itu kepada hal-hal yang sempit. Setiap kali Anda merasakan sebuah nikmat yang baik, bahkan terselamatkan dari sebuah mara bahaya, gak jadi tabrakan, gak jadi ribut rumah tangganya, gak jadi ini dan itu berarti luar biasa. Nikmat Allah yang harusnya kita syukuri. Kita bisa mengeksekusi sebuah program, walaupun cuma program misalnya, satu program sederhana, berhasil pakai sepatu, berhasil buka pintu, berhasil pakai baju, sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri. Apalagi kalau kita bisa menyelesaikan akad kita di kantor misalnya dengan menyelesaikan pekerjaan pada hari itu. Maka itu luar biasa nikmat yang harusnya kita syukuri. Jadi terlalu luas makna nikmat yang harus kita syukuri. Nabi Muhammad SAW teman-teman saking fahamnya beliau masalah ini.
Sampai dikatakan dalam riwayat yang sahih, kalau nikmat sedang ada pada diri beliau, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Tapi kalau ujian sedang datang, lagi sakit, lagi ada gangguan orang, beliau tetap masih mengatakan alhamdulillah, hanya sambungannya ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah atas segala keadaan. Dalam keadaan ujian beliau masih bisa bersyukur. Karena tingkatan manusia memang ada level-levelnya. Level yang paling buruk diberikan nikmat tidak pernah bersyukur. Dari awal kita ketemu orang seperti ini sampai terakhir kita berpisah semuanya keluh kesah. Istri saya begini, anak saya begini, pembantu saya begini, rumah saya begini, semuanya gak ada yang disyukuri. Apalagi kalau ujian datang, lebih banyak keluh kesahnya. Ini orang yang buruk. Yang kedua, standar. Yang kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. In asabu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabu dharra sabar. Kalau dia diberikan ujian dia bersabar. Jadi kalau ada nikmat bersyukur, ada ujian dia bersabar. Tapi ada level tertinggi, diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian bersyukur. Bagaimana caranya supaya kalau ujian datang kita masih bisa bersyukur? Kita melihat orang yang lebih berat daripada kita. Kaidah hidup sederhana, kalau Allah berikan kita nikmat, lihat orang yang di bawah kita. Misalnya kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Kita punya mobil tahun 2019, jangan lihat orang yang punya mobil 2024 misalnya. Karena kita tidak akan bersyukur kalau lihat orang yang di atas. Lihat orang yang di bawah kita kalau nikmat. Kita akan selalu bersyukur. Kalau diberikan ujian, lihat orang yang di atas kita. Kalau kita flu, lihat orang yang flu sama demam. Kita flu dan demam, melihat orang yang flu, demam, rematik. Kan gitu. Lebih besar. Sehingga nikmat, sehingga ujian itu jadi kecil buat kita. Dan belum lagi kata Nabi SAW, Allah terus menguji seorang muslim di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tidak tertinggal satu dosa pun. Jadi ujian selain memang dia pahala kalau kita bersabar, dia juga bisa menghilangkan dosa-dosa. Dan dia level untuk upgrading kualitas kita. Kalau tanpa ujian teman-teman, maka kita tidak akan pernah terupgrade menjadi orang yang lebih baik. Tantangan-tantangan hidup, gitu kan? Kalau semuanya baik-baik mulus-mulus saja tidak ada tantangan, seperti kalau film tidak ada penjahatnya, nggak ada yang nonton. Kan gitu. Jadi memang ada ujian-ujian itu datang. Saya bukan motivasi nonton film ya, tapi cuma memberikan contoh gambaran saja. Allah Subhanahu wa taala sendiri memang selain memerintahkan hamba-hambanya bersyukur, Allah juga menjadikan sifatnya Allah adalah asy-syakur, yang maha bersyukur atau menilai kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 23, innallaha ghafurun syakur. Allah itu ghafur, maha pengampun dan suka mengampuni dosa-dosa hambanya walaupun terulang. Yang penting dia tulus dalam bertaubat. Dan syakur, maha menilai kebaikan hamba-hambanya dengan cara membalas berlipat ganda dari kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Misalnya kita cuma bersedekah 1.000 rupiah, Allah nggak balas kita dengan 1.000 rupiah, ditulis di amal kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi Allah tidak balas sesuai dengan nilai kita, tapi Allah lebihkan. Ini salah satu sifat syakurnya Allah. Mungkin teman-teman puasa sehari saja, kayak Ramadan sekarang. Perhatikan sabda Nabi SAW. Siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, Allah akan jauhkan dia dengan puasa itu, wajib atau sunnah, dari api neraka 70 tahun. Riwayat lain 100 tahun. Bukankah kita sudah dengar sholat sunnah sebelum subuh? Kata Nabi SAW, rakaatai fajr, 2 rakaat sholat sunnah yang sebelum iqamah subuh, antara azan sama iqamah subuh dikenal dengan sunnatul fajr, atau supaya mudah difahami qobliyah subuhnya ya. 2 rakaat rakaatai fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi sedikit beramal sebagai tanda sifat Allah yang syakur, Allah lipat gandakan balasannya dengan tidak masuk di akal gitu. Mungkin Anda hanya dengan memberi makan orang 1 kali yang lapar, Allah berikan Anda makan 2 tahun tidak pernah kelaparan misalnya. Nah seperti itu sifat syakurnya Allah. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan
dalam surah At-Taghabun, surah nomor 64 ayat 17, Wallahu syakurun halim. Allah itu zat yang gemar membalas berlipat-lipat ganda dari apa yang dibuat oleh seorang hamba dan juga maha lembut dan maha bijaksana. Kedua makna ayat tadi, Asy-Syura disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir di jilid 21 halaman 531, dan ayat At-Taghabun disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsir beliau di jilid 8 halaman 141. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya para nabi-nabi itu mereka memang punya hati-hati yang bersih dan suka sekali bersyukur. Sehingga selalu kebutuhan mereka Allah penuhi dan selalu kalau ada ujian Allah berikan jalan keluar. Jadi ternyata syukur itu bukan hanya sekedar mendatangkan nikmat tapi justru juga memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Sebagaimana Allah sebutkan contohnya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam surah Al-Isra surah nomor 17 ayat 3, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Sungguhnya keturunan-keturunan manusia yang kami bawa selamatkan di kapal bersama Nuh dan dia adalah hamba yang suka bersyukur. Kalau pernah dengar kisahnya alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam karena beliau suka sekali bersyukur, dinukil sebuah riwayat setelah beliau 950 tahun mendakwahi kaumnya sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, alfasanatin illa khamsuna ama. Nuh tinggal di kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Intinya teman-teman sekalian, Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah dakwahi mereka, siang, malam, mereka tidak mau dengar. Tetap aja mau nyembah berhala, tetap aja kufur kepadamu. Maka datangkan hukuman buat mereka. Akhirnya, Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril dan menyampaikan kepada Nabi Nuh AS, sekarang buat kapal. Buat kapal. Dan waktu itu kebetulan lokasi dakwah Nabi Nuh di padang pasir, nggak ada air. Jadi buat kapal itu sangat tidak masuk akal manusia. Maka disuruhlah buat kapal, Nabi Nuh dengan orang beriman buat kapal. Setiap kali lewat orang-orang kafir dari kaumnya, selalu mengatakan, hai Nuh, kamu sudah gila ya? Ngapain buat kapal di tengah padang pasir? Untuk apa diolok-olok? Nabi Nuh alaihissalam tetap saja mengerjakan sesuai dengan perintah Allah. Sampai kapal itu sudah mau selesai, teman-teman, atau sudah selesai kurang lebih, maka tidak cukup di situ, kaumnya menyakiti Nabi Nuh alaihissalam dengan cara mereka sepakat untuk buang air besar dan buang air kecil di kapal Nabi Nuh. Sehingga kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran manusia, kencing dan tinja. Setelah penuh semuanya itu, rupanya Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian kepada orang-orang kafir ini, mereka kena penyakit kulit dan mereka tidak temukan obatnya. Mereka coba berobat sana sini nggak bisa. Sampai ada satu orang di antara mereka yang kebetulan badannya penuh dengan penyakit kulit itu, dia buang air di kapalnya Nabi Nuh. Maaf ini kisahnya begitu, dia kepleset jatuh di kotoran manusia yang ada di situ, kotoran orang-orang kafir. Begitu dia keluar, sembuh penyakit kulitnya. Maka dia pun pulang kepada kaumnya heran. Karena orang ini adalah orang yang paling rusak kulitnya, kok bisa sembuh? Mereka tanya, kamu bagaimana bisa sembuh? Dia ceritakan, tadi saya kepleset di kapal yang ada kotoran kita. Waktu saya kena kotoran kita sembuh. Maka semua orang-orang kafir datang kepada Nabi Nuh membersihkan kotoran mereka sendiri. Sampai kepada cuilan kotoran terakhir mereka ambil, Allah mudahkan sehingga bersih untuk membersihkan penyakit mereka. Setelah kapal itu kembali bersih, sudah nggak ada lagi kotoran-kotoran, sudah nggak ada lagi baunya, barulah Allah SWT suruh Nabi Nuh dan orang beriman naik, lalu Allah datangkan banjir besar. Allah datangkan pertolongan bagi orang yang suka bersyukur dengan caranya. Dengan caranya. Dinukil sebuah kisah, seorang saleh dulu di wilayah Irak, kisah salafus saleh, kisah klasik. Zaman itu belum ada lampu penerangan kayak kita sekarang, sehingga orang mengandalkan bekerja di waktu pagi sampai maghrib. Nah biasa pasar-pasar pun semua sudah tutup di waktu malam, maghrib kayak kita gitu. Karena gak ada penerangan. Orang ini kebetulan kerja harian, gaji harian. Setiap dia kerja ada pendapatan, dia beli makanan bawa pulang buat istri anak. Dia nggak punya simpanan sama sekali. Keadaannya miskin. Tapi dia selalu bersyukur dengan keluarganya. Satu waktu dia pulang ke rumahnya, kemudian dia nggak dapat kerjaan hari itu, nggak ada income-nya. Istrinya tanya, sudah malam nih, ada makanan hari ini buat kami? Nggak ada. Saya sudah keliling-keliling nggak dapat kerjaan hari ini. Lalu bagaimana? Saya sama anak-anak belum makan.
Baik, saya istirahat sebentar kata suaminya. Coba nanti sebentar saya keluar, baru saya cari. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Kita terus saja bersyukur. Setelah selesai dia istirahat sebentar, dia keluar. Dia pun tidak tahu harus kemana. Mau ngetuk rumah orang, orang sudah pada tidur malam. Dia cuma terfikir, terilhamkan di benaknya untuk datang ke masjid. Ada masjid di sekitar rumah dia pergi ke sana. Zaman dulu tidak ada penerangan, jadi orang pakai obor. Dia nyalain satu obor sama dia, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah wudu. Lalu dia berdoa kepada Allah sambil mengeluh, ya, berkeluh kesah dengan Tuhannya, manja dengan Tuhannya, mohon merengek-rengek. Disebutkan dalam kisah ini, di malam itu raja yang sedang berkuasa di wilayah itu tiba-tiba gelisah, nggak bisa tidur. Dia mimpi melihat neraka, melihat kematian, dia ketakutan. Muslim. Maka dia pun terbangun, lalu dia bilang, ya Allah, aku yakin ini peringatan dari Engkau. Maka sebagai bentuk taubatku dari dosa-dosa, dan aku khawatir jangan sampai aku termasuk orang yang Engkau hukum, maka aku akan sedekah sebagai tanda syukur kepadamu atas uang-uang, atas Engkau selamatkan, masih kasih aku umur, dan aku diberikan mimpi supaya aku sadar. Maka dia mengambil beberapa kantong uangnya, itu berisikan dinar emas. Cukup besar. Kemudian dia bilang, ya Allah, malam ini pandulah aku menuju kepada hambamu yang aku bisa bantu. Karena malam begini siapa juga yang mau diberikan, orang sudah pada tidur semua. Maka dia naik kudanya, kemudian dia biarkan jalan kuda itu. Ternyata kuda ini dengan hikmah Allah mampir ke masjid yang ada tadi orang miskin itu. Kemudian dia turun, dia heran kenapa kuda ini berhenti di masjid itu. Kemudian dia turun, dia masuk ke dalam, dia temukan orang tadi lagi berdoa kepada Allah. Dan dia dengar keluh kesahnya. Seharian belum makan, dia butuh makanan, ya Allah tolonglah, dan seterusnya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu si raja ini setelah orang miskin itu selesai berdoa, dia mengatakan, saya sudah mendengarkan doamu. Dan saya raja yang berkuasa di wilayah ini. Karena masa dulu tidak ada kamera, orang tidak tahu foto rajanya. Muka rajanya seperti apa. Dia bilang, saya raja yang berkuasa, saya ingin sekali bersedekah malam ini, maka saya akan berikan harta ini kepada kamu. Dan perlu kamu tahu, sebagai rasa syukur saya kepada Allah, karena saya bisa bersedekah, saya bisa diberikan rasa sadar untuk takut kepada Allah, sehingga saya segera tobat kepadanya. Setiap engkau butuh bantuan, silakan datang kepadaku. Maka orang miskin ini dengan akidah dan keyakinan yang sangat kuat, dia mengatakan, kalaupun saya ada hajat lagi setelah ini, saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya datang kepada Allah yang telah mengutus anda datang kepada saya. Syukur bisa mendatangkan raja kepada orang miskin ini, membawa bantuan itu kepadanya. Dan banyak sekali fenomena-fenomena seperti ini yang terjadi. Tinggal bagaimana kita menjadi hamba yang bisa bersyukur. Walhamdulillah.